Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi hari ini saya berharap kita dapat bertemu lagi di dalam anugerah Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Bahkan kita boleh ada di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mau mengangkat sebuah pujian. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik bagiku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik bagiku. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik bagiku. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus, bagimu Yesus, bagimu Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, syukur bagimu kami naikkan di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini, karena Engkau Yesus baik di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu.
Berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama memperhatikan firman Tuhan bagi kita sekalian dengan satu tema jaminan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu jaminan. Kita perhatikan bersama-sama di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 dan 22. 2 Korintus 1 ayat 20 dan 22. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, menjalani kehidupan kekristenan kita, menjalani kehidupan iman kita sebagai orang-orang percaya, maka kita percaya Tuhan selalu memberikan janji-janjinya di dalam hidup kita. Janji-janjinya dapat kita baca, kita dengar lewat setiap firman yang disampaikan kepada kita. Dan saya percaya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, di dalam kita menghadapi hari-hari perjalanan kehidupan dengan berbagai kondisi, situasi, dengan berbagai keadaan, kita perlu jaminan di dalam hidup ini. Ya, banyak orang di dalam menjalani hidup ini membuat jaminan asuransi bagi kehidupannya, bagi rumah tangganya, bagi kesehatannya, dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Tetapi pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa ada jaminan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita orang-orang percaya, jaminan yang dapat memberikan kepastian di dalam setiap kehidupan kita. Jaminan yang tidak perlu kita ragukan. Jaminan yang saya yakin, saya percaya, kita imani bahwa lewat jaminan ini kita sekalian akan menikmati janji-janji Allah di dalam hidup kita. Nah, sebabnya kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini. Apa saja yang menjadi jaminan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama di dalam ayat yang ke-20 dari 2 Korintus 1 dikatakan bahwa Kristus adalah jaminan atas setiap janji Allah. Sekali lagi, Kristus adalah jaminan atas setiap janji Allah. Dikatakan dengan jelas sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Artinya apa? Artinya kita harus mengerti, menyadari bahwa di luar Kristus tidak ada jaminan bagi janji Allah. Kita nikmati, kita alami dalam hidup kita. Kita harus meyakini dengan pasti bahwa Kristus adalah jaminan yang pasti dari setiap janji Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dia adalah jaminan yang apa? Firman Allah katakan jaminan yang tidak pernah berubah. Jaminan yang dapat kita percayai, jaminan yang dapat kita andalkan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia adalah jaminan dari semua janji Allah. Bahkan jaminan yang sangat kuat. Firman Tuhan ya jelas di dalam Ibrani 7 ayat 22. Ibrani 7 ayat 22 berkata, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Sekali lagi, Ibrani 7 ayat 22, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi, Bapak Ibu jemaat yang kekasih,
Kita semua rindu menikmati janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Dan pagi ini kita belajar bahwa jaminan dari janji Allah di dalam kehidupan kita adalah Yesus. Kristus adalah ya bagi semua janji-janji Allah. Bahkan dikatakan demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang menjadi jaminan dari janji Allah di dalam hidup kita? Yang kedua yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan sebagaimana di dalam 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita apa? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Apalagi kita hidup di zaman Roh Kudus. Kita hidup di dalam zaman kasih karunia ini. Kita semua menikmati, mengalami. Kita semua menerima Roh Kudus di dalam hidup ini. Percayalah bahwa Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang disediakan bagi kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang kelima sama halnya juga disampaikan. 2 Korintus 5 ayat 5 dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita apa? Sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Roh Kudus itu jaminan. Bapak Ibu, sebabnya andalkan Roh Kudus. Ya, percaya kepada Roh Kudus, taat kepada Roh Kudus, turuti apa yang Roh Kudus mau di dalam hidup kita. Karena hanya Roh Kuduslah jaminan dari segala yang Tuhan sediakan bagi kita. Efesus 1 ayat 14 jelas juga dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jangan sampai kita mengabaikan Roh Kudus. Jangan sampai kita mengecewakan, mendukakan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus adalah jaminan ya, bagi segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Roh Kudus adalah jaminan warisan yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Andalkan Roh Kudus, percaya Roh Kudus, tunduk dan taat, turuti Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, jaminan yang Allah sediakan bagi kita adalah jaminan yang pasti di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami terus andalkan Engkau Yesus di dalam hidup kami. Kami andalkan Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Roh Yesus dan Roh Kudus itulah jaminan yang Tuhan sediakan, yang Bapa sediakan bagi kami dalam kami menerima janji-janji Allah. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan kami teristimewa. Berkati iman kami, berkati ketekunan kesetiaan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa, kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.